Halo semua, hari ini kita akan membahas buku pendamping tematik terpadu bidang studi bahasa Indonesia untuk SDMI kelas 6, buku penerbit Erlangga. Hari kita buka buku halaman 51, yaitu KD 3.2 latihan penilaian harian subtema 2. Kita akan bahas bagian A nomor 1, bagian teks eksplanasi yang merupakan isi teks disebut B deretan penjelas. Nomor 2, fenomena berikut yang tidak dibahas dalam teks eksplanasi adalah C bahasa. Kita lanjutkan ke halaman 52 nomor 3. Struktur teks eksplanasi terdiri atas C pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, sekarang bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Thomas Alva Edison berhasil membuat lampu bohlam atau pijar dengan bahan kawat wolfram, serta terbungkus lapisan kaca yang kedap udara. Lampu pertama buatan Edison tercatat mampu bertahan hingga 40 jam. Kemudian lampu itu dikembangkan untuk menjadi lampu penerangan jalan pertama di kota New York. Perusahaan Edison Electric Illuminating Company berhasil memasang jaringan lampu jalanan kota Manhattan sepanjang 1 mil dengan menggunakan 6 dinamo besar sebagai sumber listriknya. Pertanyaan nomor 4. Topik yang dibahas dalam teks di atas adalah C. Perkembangan perusahaan yang dibangun Thomas Alva Edison. Nomor 5. Kalimat tidak efektif dalam teks di atas terdapat di kalimat ke-C3. Yaitu, kemudian lampu itu dikembangkan untuk menjadi lampu penerangan jalan pertama di kota New York. Sekarang kita lanjutkan ke bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 6, bagian penutup teks eksplanasi berisi Jadi bagian penutup teks eksplanasi berisi kesimpulan atau juga tanggapan. Nomor 7, definisi kalimat efektif yang tepat adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan yang tepat. Nomor 8, setiap orang memiliki aktivitas yang berbeda-beda dalam kesehariannya. Agar menjadi kalimat efektif, kalimat tersebut dapat diubah menjadi tiap orang memiliki aktivitas yang berbeda dalam kesehariannya. Kemudian bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Alat hitung ciptaan Blaise Pascal mampu mengoperasikan penambahan, pengurangan, dan pembagian dua bilangan sekaligus. Pascal mengutamakan metode Ricci-Roing untuk mesin hitung temuannya ini. Ia mampu membuktikan bahwa mesin hitung ciptaannya dapat dioperasikan. Menurutnya mesin hitung ciptaannya benar-benar berkualitas. Nomor 9, pokok pikiran teks tersebut adalah pokok pikirannya terdapat pada kalimat pertama dari teks, yaitu alat hitung ciptaan Blaise Pascal mampu mengoperasikan penambahan, pengurangan, dan pembagian dua bilangan sekaligus.
Kita lanjutkan nomor 10. Informasi penting dalam teks tersebut adalah yaitu Pascal mengutamakan metode rezeroing untuk mesin hitung temuannya itu. Kita lanjutkan halaman berikut bagian C nomor 11. Jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat efektif. Jadi hal-hal yang diperhatikan yaitu yang pertama menggunakan kosakata yang tepat, jelas, dan tidak berulang. Kemudian yang kedua menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Berikutnya yang harus diperhatikan yaitu tidak bermakna ganda ataupun ambigu. Nomor 12, jelaskan pengertian dari pernyataan umum, deretan penjelas dan penutup dalam teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian dari pernyataan umum yaitu bagian pembuka teks eksplanasi yang berisi informasi umum terhadap suatu fenomena yang disampaikan secara lugas. Kemudian yang dimaksud dengan deretan penjelas yaitu bagian teks eksplanasi yang berisi informasi berupa proses atau urutan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Sedangkan yang dimaksud dengan interpretasi yaitu bagian penutup ataupun bagian simpulan yang berisi tanggapan terhadap pernyataan atau hal-hal yang dijelaskan dalam teks. Bacalah teks berikut untuk menjawab nomor 13 sampai 15. Telepon seluler atau ponsel merupakan salah satu alat komunikasi terpenting dalam kehidupan sehari-hari di era global ini. Tahukah kamu kapan pertama kali perangkat ponsel dikembangkan? Perangkat ponsel berhasil dikembangkan pada 3 April 1973 oleh karyawan Motorola bernama Martin Cooper. Ponsel ini dapat dibawa kemana-mana sehingga orang dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun dan di semua tempat. Teknologi ponsel dari masa ke masa semakin canggih. Awalnya ponsel hanya digunakan sebagai alat untuk bertelepon atau sekedar mengirim pesan singkat. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi,
Kini ponsel memiliki berbagai fungsi. Nomor 13, tulislah deretan penjelas dalam teks tersebut. Jadi jawabannya perangkat ponsel berhasil dikembangkan pada 3 April 1973 oleh Martin Cooper. Dan ponsel ini dapat dibawa kemana saja, sehingga orang dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Nomor 14, jelaskan simpulan isi teks tersebut. Jadi simpulannya adalah, seiring perkembangan zaman dan teknologi, telepon seluler ataupun ponsel yang awalnya hanya digunakan sebagai alat untuk bertelepon ataupun untuk mengirim pesan singkat, ini memiliki berbagai fungsi. Nomor 15, perbaikilah penulisan kalimat bercetak miring dalam teks tersebut sehingga menjadi kalimat efektif. Nah, kita akan temukan dulu kata-kata atau kalimat yang bercetak miring. Nah, kita garis bawahi, yaitu ponsel ini dapat dibawa kemana-mana sehingga orang dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun dan di semua tempat. Kita akan membuat kalimat efektifnya menjadi ponsel ini dapat dibawa kemanapun sehingga orang dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.